salah satu permainan yang sedang musim di desaku. Yap, gasing. Permainan ini biasa dimainkan ketika musim kemarau. Saat musim gasing, semua orang bisa memainkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kakak perempuan juga jago. Cara bermainnya cukup mudah. Tim yang bertahan memutar semua gasingnya selama mungkin. Sedangkan tim yang menyerang melempar dengan gangsing yang lain. Apabila gangsing tim lawan bisa menjatuhkan gangsing tim bertahan, dialah yang menang. Kalau tim yang bertahan bisa memutar gasing lebih lama dari tim penyerang dan tidak terkena lemparan, tim bertahanlah yang menang. Seru kan? Oh ya, ukuran gangsing bukan penentu kemenangan loh. Gasing yang besar terkadang lebih cepat berhenti berputar daripada gasing yang kecil. Tetapi gasing besar memiliki keuntungan dapat melontarkan gasing lawan lebih jauh apabila lemparannya tepat sasaran. Ayo, lempar terus. Gasing di desa kami terbuat dari kayu asam atau kayu asam dalam bahasa Indonesia. Kayu ini cukup keras dan tidak mudah pecah. Nah, ini dia kebun bawang merah milik Paman Junaidi. Sekarang kita mulai panennya yuk. Jangan sampai salah ya. Ciri bawang merah yang siap panen, pada bagian batangnya lunak saat dipegang. Kalau masih keras, berarti belum siap panen ya teman. Teman tahu nggak, kalau si bawang merah ini sudah dipakai sebagai bumbu masakan utama hampir di seluruh dunia loh. Bawang merah berasal dari Iran dan Pakistan. Hebatnya, selain dijadikan bumbu masak, bawang merah punya segudang manfaat untuk tubuh kita. Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Makan bawang merah dapat mencegah kita dari penyakit batuk dan pilek loh. Ini karena di dalam sebutir bawang merah mengandung antibakteri, antiseptik, dan antiinflamasi alias penangkal radang. Coba ini. Ya. 1, 2. Aduh, Irul. Karena terlalu bersemangat sampai jatuh deh. Sepertinya bawangnya sudah cukup banyak nih. Yuk, kita bawa ke tempat Bibi. Karena di tempat kami banyak kebun bawang, di sini juga ada sentra pembuatan kerupuk bawang loh. Bibiku salah satu pembuatnya. Orang, apa nama saya? Ini Moroi. Mama tidak sunat. Oh, bagaimana dala? Nah, ini dia bahan-bahannya. Garam, gula, ketumbar, tepung terigu, bawang putih, dan bawang merah. Namanya juga kerupuk bawang. Tentu kita membutuhkan bawang merah yang banyak nih. Iris yang banyak ya. Kalau mengiris bawang merah pasti mata jadi perih dan mengeluarkan air mata ya. Ada yang tahu kenapa? Pada saat kita mengiris bawang, senyawa bersulfur yang terkandung dalam bawang akan bereaksi dengan suatu enzim sehingga menghasilkan zat yang disebut asam sulfenat. Asam sulfenat lalu berubah menjadi propanetiol es oksida yang mudah menguap ke mata kita dan membentuk asam sulfur. Padahal asam sulfur bersifat mengiritasi mata. Makanya mata akan terasa pedih dan mengeluarkan air mata. Nah, air mata ini adalah cara tubuh melindungi mata dan berguna untuk mengeluarkan penyebab mata perih ini. Dan supaya mata tidak terlalu perih saat mengiris bawang, gunakan pisau yang tajam. Pisau tajam membuat potongan bawang lebih tepat,
sehingga tidak merusak banyak dinding sel bawang yang menyebabkan uap menyebar ke mata. Hati-hati ya Arif, Irul, memotongnya jangan terlalu dekat ke mata juga. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, selanjutnya bawang merah digoreng. Karena bawang merah mudah sekali gosong, maka menggorengnya jangan terlalu lama ya. Baunya sangat khas sekali. Jadi lapar. Bawang merah yang sudah digoreng lalu dihaluskan. Sekarang tinggal bumbunya nih. Ketumbar, bawang putih, dan gula dihaluskan ya. Lalu campur dengan bawang merah yang sudah dihaluskan tadi. Bumbu yang sudah tercampur masukkan ke dalam tepung terigu. Dan aduk-aduk. Sambil menunggu, kita buat pewarna alaminya ya teman. Untuk warna merah kami menggunakan kayu sapang. Kuning menggunakan kunyit. Hijau menggunakan daun kelor. Sedangkan oranye menggunakan wortel. Campur dengan adonan kerupuk. Setelah itu, tipiskan adonan dengan botol bambu ini. Tujuannya agar mudah untuk dibentuk. Tinggal potong kecil-kecil deh seperti ini. Kalau sudah dibentuk, tinggal digoreng deh. Untuk menggoreng diusahakan apinya jangan terlalu besar ya teman, karena adonan ini mudah matang. Bolak-balik terus supaya nggak gosong ya. Tara! Ini dia kerupuk bawang. Gimana teman? Mudah kan cara membuatnya? Iya deh. Kriuk-kriuk. Rasanya enak dan gurih. Rasa bawang merahnya pas dengan adonannya. Arif, Irul, Edo, hati-hati ya jalannya. Kami sedang ada di Bukit Batu, Pantai Tara Ujung teman. Tepatnya di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamuang, Kabupaten Majene. Pemandangan di sini sangat bagus. Kala sore sambil melihat matahari terbenam. Ini aku yuk. Jangan neng yang air. Rini. Minta mi. Dapat. Yang paling lalu pertama aku. Untung Pak De Yairul bisa membuat parang. Ayo teman, sekalian ku beritahu cara membuat parang. Teman, Kecamatan Banggai Timur, tepatnya di Desa Butu Baruga, terdapat pembuatan parang. Salah satunya milik Pak Hasanuddin. Untuk menjadi parang yang bagus, ada tahapnya teman. Dan mengerjakannya harus teliti. Kalau tidak, bisa-bisa parangnya bentuknya tidak beraturan. Besi harus dipanaskan terlebih dahulu. Arif, Irul, pompa terus. Pompa tradisional yang digunakan ini bernama sawah. Pompa ini terbuat dari kayu cendana. Arang yang digunakan untuk membakar terbuat dari kayu jati merah. Kayu tersebut dipilih karena bisa menghasilkan bara yang lebih panas. Panasnya bisa sampai 90 derajat loh. Besi yang sudah dipanaskan lalu dipukul-pukul bergantian sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Jangan sampai tabrakan ya. Selanjutnya, dinginkan parang yang sudah terbentuk menggunakan air. Cara menyelupkannya tidak boleh langsung ya. Kalau ini tugasku. Setelah itu, gosok-gosok sampai halus memakai air. Hati-hati karena parangnya sudah tajam. Kena kulit sedikit bisa melukai. Proses selanjutnya haluskan menggunakan besi. Seperti yang dilakukan Kariska ini teman. Dalam sehari, Pak Hasanuddin bisa menghasilkan 10 parang. Satu parang tanpa ada pegangan dijual Pak Hasanuddin 70.000. Sedangkan yang sudah ada pegangan dan sarungnya dijual seharga 350.000.
Cukup mahal, tapi sebanding dengan cara membuatnya, teman. Barang sudah jadi. Saatnya ngebolang yuk. Cepet banget dia berenang. Harus pasang mata baik-baik nih. Ini ikan nilam. Suka tinggal di air jernih berarus deras seperti ini. Wih, mantap. Rang, anggap kak. Ya, saya menampak kumangalay. Memanah ikan sudah sejak lama dilakukan masyarakat kami. Aliran deras yang tidak dalam dan berbatu kurang cocok kalau kita harus menebar jala. Yang ada malah bisa tersangkut. Makanya kita buat alat sederhana ini. Mudah saja, bikin dari batang bambu yang pohonnya banyak tumbuh di sekitar rumah. Aku suka sekali berburu ikan bersama teman dan pamanku. Apalagi dengan cara memanah seperti ini menjadi tambah seru. Kegiatan memanah melatih kita untuk berkonsentrasi. Jadi belajar untuk lebih fokus. Selain bagus untuk otot, juga melatih keseimbangan badan serta kesabaran. Orang-orang, sabaku rahmat. Kalau si talu, mereka pacini ke kapalku mereka tinggal mereka. Menanaknya sabu kira anaknya kelas apa? Hobinku menari. Nanaknya sabuku ilham. Kelas siapa? Anaknya biasa karena golong. Pacini ke anaknya sabuku fikram. Kelas 5. Hobiku atakro. Teman, ikuti terus petualangan kami ya. Tepatnya di Kecamatan Tombolo-Pao, Kabupaten Goa. Di sini surganya tanaman sayur dan bunga. Tanah kami yang subur adalah berkah warisan yang harus kami jaga. Lang, jangan naik pokok na. Ya nenek nampak kebalik ngabis. Ponjara kita masih kan naik. Bolang, alih tak sikat bolang. Salah lagi nenek. Ini nenekku, meski sudah berumur, tapi semangatnya jangan ditanya. Nenek meminta kami untuk membantunya membuat lemang. Bukan sembarang lemang, karena lemang bikinan nenek tidak dibuat dari beras ataupun singkong, melainkan dari karoti. Karoti? Apa ya itu? Teman, ini buah karoti. Persis seperti buah apel, tapi versi mininya. Kata nenek, banyak orang mencari buah ini sebagai makanan pengganti karbohidrat. Tapi tanaman ini sekarang sudah sangat langka. Beruntunglah kami, karena nenek masih menanamnya di kebun. Jadi kami masih bisa mencicipi. Kelihatannya enak ya. Eits, jangan dimakan. Banyak sekali getahnya. Kita kumpulkan saja dulu. Baru kita bantu nenek untuk memasaknya ya. Kita mau bolang, tambali. Untuk membuat lemang karoti, masih ada bahan yang harus kami cari nih. Tunggu dulu ya. Ya nenek pokok bangkona. Yuk, bolang, yang tu minai naik pokok na. Kita bolang. Yang kami cari adalah kulit batang bagian dalam yang berwarna kemerahan seperti ini. Pohon besar ini namanya pohon bangko. Tidak berbuah, tapi kulitnya banyak dicari nih. Biasanya dicampurkan ke dalam masakan dan menghasilkan tekstur yang mirip seperti hati ayam.
Ulan, namut itu balik mo. Ayo, itu balik. Kami hanya mengambil seperlunya saja. Dan tidak terlalu dalam melukai pohonnya. Ulan, nama ke belang. Jangan mengerik kulit pohon sampai melingkar. Karena pohon bisa mati, teman. Kamu nenek balik. Kita mo. Duh, si Rehan ini bukannya bantu mencuci, malah asik bermain sendiri. Ini air terjun Kalor Larang. Indah kan, teman? Tidak ada yang tahan untuk tidak main air. Untuk sampai di sini, kami harus melewati jalanan terjal. Ayo, Ilham, kita selesaikan dulu mencuci karotinya. Belah dulu bagian tengahnya sebelum direndam di dalam air garam selama seharian. Garam mempercepat pelarutan getah yang masih menempel di daging buah karoti. Buah karoti tidak bisa langsung dimakan karena bergetah. Ramai kau. Lurai dasami. Yo, takak. Yo. Hihihi, pantas saja Rehan betah sekali main air. Ternyata dia sudah bekal daun tobo-tobo. Daun yang dipercaya bisa menghilangkan masuk angin kalau digosokkan ke badan. Efek hangat setelah direbus juga membuat badan semakin hangat. Giling lagi. Ya kesukaanku. Bersama nenek membuat makanan lezat. Lemang karoti nanti dibawa ke acara syukuran kampung. Ini makanan yang sangat langka dan tak banyak yang mahir membuatnya. Di tempat lain, lemang biasanya dibuat dari beras ketan atau ubi. Tapi di sini juga bisa dibuat dari karoti. Karoti yang sudah dimalamkan ditumbuk bersama bangko dan bumbu dapur lainnya. Lalu disimpan di dasar bambu untuk menyangga daging ayam di atasnya. Beri sedikit air supaya tidak gosong ya. Lang, ane lang. Yuk. Dulu di. Yuk. Nenek, si kurang malin hari itu nu. Si Jaang. Oh, malin tuh ya di nenek. Joki birate. Bawa kalau harai. Itu mingalai. Tahu. Ini dia nih yang pamanku biasa cari. Ilham, tolong bantu ya. Teman, hutan yang lebat dan kaya tak muncul secara cuma-cuma. Jadi, kita harus menjaganya. Di dalamnya, kita bisa memetik berkah untuk kehidupan dan juga bagi kesehatan. Aku mau mencari sarang semut pesanan kakekku untuk dijadikan obat. Tutu, yang menjuntai itulah sarang semut. Namanya memang tumbuhan sarang semut, tapi ini bukan sarang atau rumah semut sungguhan. Hehehe. Yang biasanya dikenal adalah sarang semut Papua. Padahal di sini juga ada. Pamanku rutin mengkonsumsinya untuk obat penyakit diabetesnya. Iya, ini beneran tanaman kok, bukan sarang semut sungguhan. Kata paman, ini tanaman yang daun, batang dan buahnya menjadi satu kesatuan. Menumpang hidup di pohon induk atau disebut juga tanaman epifit. Ulang gua mau teman-teman balik toh. Yuk, kita main. Yuk cukup, kita bawa pulang yuk. Pak, Joki kirimmu kalau orang. Lemai, ran konto konto kau Rehang. Hihi, pamanku memang paling suka mendengarkan musik gambus. Dia selalu tahu cara untuk membuat kami tersenyum dan tertawa bahagia.
Sarang semut yang sudah kering biasanya Paman seduh seperti teh. Ada kandungan di dalamnya yang bisa mematikan penyakit-penyakit jahat. Tapi harus dibelah dulu dan dibersihkan semutnya ya. Wih, pantas saja dinamakan sarang semut. Ternyata banyak sekali semut di dalamnya. Belum masa pengalai bukungi. Yo, pengalai rumong keluar. Mereka bekerja sama untuk bertahan hidup loh. Buah jadi rumah dan semut membantu pertumbuhan sang buah. Yuk, jemur ilham, biar cepat kering untuk Paman simpan. Ingat teman-teman, 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Dadah.